Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak yang ibu sayangi, selamat berjumpa di pada materi kalkulasi Matsama 2021-2022 kelas 7 MTS Negeri 2 Kota Bengkulu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya, saya bisa menyampaikan materi ekstrakurikuler mading kepada para siswa peserta Matsama tahun ajaran 2021-2022. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Fatimah. Kebetulan ibu mengajar bidang studi bahasa Indonesia. Untuk tahun ajaran 2021-2022, ibu mengajar di kelas 8, kelas 8B, C, dan D. Bagi anak-anak kelas 7 itu tidak bertemu dengan ibu. Yang mengajar adalah guru yang lain ya. Nah, di sini juga ibu dipercaya sebagai pembina ekstra mading. Sebelum kita membahas tentang ekstrakurikuler mading, terlebih dahulu ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan ekstrakurikuler. Mengapa harus ibu jelaskan terlebih dahulu apa itu ekstrakurikuler? Jangan sampai kalian hanya bisa menyebut, oh saya ikut ekstrakurikuler mading, saya ikut ekstrakurikuler tari, atau ekstrakurikuler yang lain-lain. Nanti tiba-tiba orang bertanya, apa itu ekstrakurikuler? Kalian sendiri tidak tahu apa arti dari ekstrakurikuler itu sendiri. Ekstrakurikuler adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan siswa di luar jam pelajaran sebagai wadah pengembangan potensi yang memberikan dampak positif. Ya, ibu ulang lagi. Ekstrakurikuler adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan siswa di luar kegiatan di luar kegiatan jam pelajaran sebagai wadah pengembangan potensi yang memberikan dampak positif. Yang seperti apa? Nah, ekstrakurikuler ini aktivitasnya di luar jam pelajaran di sekolah. Kalau kita belajar Senin sampai Jumat ya, kita tidak sampai Sabtu, Senin sampai Jumat dari pukul 7.30 sampai pukul 15.00 atau pukul 3 sore. Nah, dari Senin sampai Jumat itu adalah kegiatan belajar mengajar kita. Kalau ekstrakurikuler itu dilaksanakan di luar jam mengajar. Bisa dimulai dari pukul 3 sampai pukul 5 atau dari pukul 3 sampai pukul setengah 6. Ya. Itu boleh dari Senin sampai Sabtu. Boleh memilih tergantung sama guru pembinanya mau hari apa. Kalau guru pembinanya bisa dia hari Sabtu, mungkin Sabtu. Atau dia bisanya hari Jumat, mungkin Jumat. Itu. Kemudian, wadah pengembangan potensi yang memberikan dampak positif. Nah, ekstrakurikuler ini memberikan dampak positif kepada kalian. Apa dampak positifnya? Misal, kalau kalian memilih ekstrakurikuler mading, apa dampak positifnya? Kalau kalian suka menulis, itu akan memberikan dampak kamu akan menyalurkan hobi-hobi kamu dalam
ada dialog, kemudian ada penulisan cerpen. Nah, itu bisa kamu salurkan di dalam ekstra mading, ya. Itu. Untuk lebih jelasnya, Ibu ada contoh mading yang dibuat oleh kakak kelasmu tahun lalu. Ini ada satu, yang sisanya ada di sekolah, tidak Ibu bawa. Tapi dengan adanya mading ini, nanti kamu akan tahu, oh mading seperti ini. Jangan hanya kalian hanya bisa menyebut tapi tidak tahu apa itu mading. Nah, contoh mading di sekolah seperti ini ya contohnya. Ini ada contoh mading. Nah, di dalam ekstra mading ini sudah ada semua unsur-unsurnya, ya. Nanti kalau kalian suka apa, minatnya apa, nanti bisa tersalurkan di dalam mading. Sebelum Ibu jelaskan dulu masalah mading, Ibu akan jelaskan dulu tentang apa itu mading. Mading adalah majalah dinding, ya. Mading adalah majalah dinding. Majalahnya itu majalah dinding yang ada di sekolah. Nah, fungsinya di sini dia sebagai apa? Pengetahuan. Pengetahuan apa? Banyak. Kalau apa yang sedang terjadi di sekolah? Ini mading tahun lalu ya. Ini adalah mading tahun lalu. Nah, di dalam mading ini kamu bisa menyalurkan hobi-hobi kamu. Hobi apa? Tadi sudah Ibu jelaskan, ekstrakurikuler mading itu bisa menyalurkan hobi kamu di bidang menulis. Menulis apa? Nah, ini ada unsur-unsurnya. Ini ada tentang cerpen, ya. Ini ada puisi. Kalau kamu suka puisi, nanti bisa kamu menulis puisi. Kamu sudah menghayal. Banyak sekali hayalan kamu. Nah, kamu mengikuti ekstra mading. Bu, puisi saya banyak. Apa? Bisa tidak Bu? Saya ingin mempublikasikannya di mading. Oh, bisa. Apa? Ini Bu, kita lihat di mading. Oh, puisinya bagus. Ayo kita publikasikan puisinya. Kemudian ada lagi pantun. Nah, pantun. Mungkin kamu suka berpantun, di antara kamu suka berpantun. Kamu tidak hanya ngomong pantun saja sama teman-teman. Bu, saya suka sekali berpantun. Kebetulan saya kalau ngomong-ngomong itu sering bermain pantun, berbalas pantun. Saya ingin Bu mempublikasikan pantun saya di mading. Ya, boleh kamu salurkan bakat kamu, minat kamu di ekstra mading. Nanti pantunnya kita buat bagus, nanti kita tempelkan di mading. Ini ada pantun. Ya. Contohnya di sini ada bagus mempesona sarang lebah. Jati India menjadi sarangnya. Virus corona sedang mewadah. Hati-hati jaga diri dan keluarga. Nah, ini contoh pantun yang dibuat oleh teman kamu. Apalagi kemudian di dalam mading ini bagi kalian yang suka menggambar, ya, menggambar yang selama ini kadang ada Ibu selama mengajar, kalau gurunya sedang menerangkan di depan, itu sibuk kalian menulis buku. Apalah kerjaannya itu? Ibu sibuk menerangkan di depan, ada siswanya, anaknya nulis di buku. Kemudian didatangi. Sedang apa? Ternyata dia menggambar di buku tulis. Nah, yang seperti itu daripada dia menggambar yang tidak penting, lebih baik disalurkan di mading. Kita salurkan
Jadi dia bisa menyalurkan hobinya dengan menggambar itu, kemudian dengan banyak sekali ide-ide kreatif dia tempelkan, kemudian teman-temannya juga tahu, kemudian guru seninya juga tahu, oh ini kerjaan siapa Bu? Oh ini pekerjaan kelas 7A, siapa namanya? Misalnya si Anton. Nah, jadi guru tahu, teman-temannya tahu, siapa tahu dengan hasil karyanya itu ditempel di mading, dia bisa mengikuti perlombaan menggambar karikatur. Misalnya seperti ini karikatur kan. Nah, bisa jadi dia dikenal, tidak hanya dikenal di sekolah, tetapi juga dia bisa dikenal di luar sekolah dengan dia mengikuti perlombaan. Kemudian apalagi? Sudah puisi, sudah ada pantun, sudah karikatur. Apa? Oh Bu, saya ini suka sekali menulis cerita, misalnya kan. Saya ini suka juga Bu mendengar cerita teman tentang pengalamannya, tentang dia di keluarga. Saya ini pendengar setia Bu. Tanpa saya sadari sering saya tulis Bu. Nah saya ingin sekali Bu supaya bakat menulis saya itu terasah. Saya ingin menyalurkannya. Kalau seperti itu silakan kamu ikut di ekstra mading. Nah nanti tulisan kamu dalam bercerita itu bisa disalurkan dalam pembuatan cerita pendek. Ya, cerita pendek. Nah boleh di sini dibuat, ada cerita pendeknya. Nah nanti hasil kerja kamu itu berupa cerpen itu bisa ditempel di sini. Tuh ya. Nah supaya cerita ini menarik tuh, saya tidak hanya ceritanya hanya tamat sampai di sini. Saya ingin Bu membuat cerita itu bersambung. Misalnya kalau madingnya itu 2 bulan sekali, mungkin kita akan terbitkan ceritanya bersambung terus setiap 2 bulan. Nanti orang-orang yang membaca itu akan penasaran Bu dengan cerita saya, karena dia akan bersambung dan konfliknya itu semakin menarik. Boleh. Jadi dia akan menyalurkan hobinya dalam menulis cerita. Tidak hanya itu, di dalam mading pun itu tidak hanya berupa tulisan-tulisan kalian saja. Misal kita ingin mencari tentang legenda-legenda. Sekarang ini kan banyak sekali kita kurang mengetahui cerita-cerita rakyat, ya. Mengapa? Karena kita sudah ini ya, maksudnya itu terkontaminasi dengan HP. Terkontaminasi dengan HP. Setiap siswa, anak-anak ya dari SD sampai SMA, mereka selalu melihat media sosial. Nah, bagaimana kalau cerita-cerita rakyat Nusantara ini tidak hilang? Maka kita selipkan tentang cerita rakyat. Kebetulan di sini ada cerita rakyat dari tanah Jawa Barat, itu tentang Sanggeriang. Boleh kita buat. Mengapa kita kasih legenda cerita rakyat? Supaya kita ini ya, siswa-siswa kita khususnya di MTS ini itu tidak lupa dengan cerita legenda dari daerah yang ada di Nusantara. Makanya dibuatlah cerita rakyat. Kemudian di dalam mading itu juga ada pengetahuan dan informasi tentang apa yang pernah diikuti oleh sekolah kita. Kebetulan tahun lalu itu kita mengikuti KSM. Nah, kebetulan sekarang KSM juga ada bulan ini, itu KSM sudah mulai dibuka, kita juga ikut. Nah, di sini boleh kita buat informasi apa prestasi yang sudah diraih oleh MTS Negeri 2. Nah, apa? Oh, sekarang MTS Negeri 2 sedang mengikuti KSM tingkat nasional.
Nah, kita tempelkan siapa saja pesertanya, kita tempel. Nah, jadi Ibu ulang lagi, di mading itu tidak hanya berupa tulisan, tetapi juga informasi-informasi yang bisa kita berikan kepada siswa-siswa MTS Negeri 2 Kota Bengkulu tentang apa prestasi yang sudah diraih MTS Negeri 2. Jangan sampai kita yang ada di dalam tidak tahu informasi yang sudah diraih oleh sekolah kita. Nah, itulah contoh mading. Nah, jadi tadi sudah Ibu jelaskan apa itu pengertian mading, kemudian contoh mading, apa itu unsur-unsurnya. Nah, kalian bisa mengikuti ekstra mading dengan bergabung di WA ya, di WA group. Itu di WA group itu sudah ada kita grup mading. Nah, kemarin ada kelas 7 dan kelas 8. Nah, kalau kelas 9 itu ada yang ikut, ada yang hanya sedikit karena dia lebih fokus kepada ujian nasional. Nah, silahkan kalian untuk bergabung di ekstra mading, WA grup mading. Nah, itu sudah Ibu kirimkan kepada masing-masing wali kelas ya. Silahkan kalian, itu sudah Ibu kasih. Silahkan kalian bergabung. Bagi ada yang suka menulis, kemudian ada yang suka menggambar. Jadi jangan asal menggambar saja di buku. Silahkan salurkan kegemaran kalian itu dalam menggambar. Ya, silahkan di mading. Nanti kita akan bina ya. Akan bina kalian yang suka menggambar, yang suka menulis, yang suka membuat puisi, yang suka menghayal yang baik. Ya, itu bisa kita salurkan di mading. Ini tidak bisa Ibu jelaskan satu-satu, tetapi banyak ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 item ya, 8 item. Ini tidak bisa Ibu jelaskan satu-satu. Nanti kalau ingin lebih mendetail lagi, kita Ibu jelaskan di dalam pertemuan kita ekstra mading ya. Ya, demikianlah paparan Ibu tentang ekstra mading. Jika ada kata yang salah dan menyinggung perasaan anak-anak, Ibu minta maaf. Kepada Allah Ibu mohon maafun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.